Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiyil ummil ladzi wulida wa bu'itsa bi Makkah thumma hajara wa mata wa dufina bil Madinah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Betapa nikmat rasanya di pagi hari ini dalam suasana kita puasa Ramadan. Kita melakukan tazkirah tentu untuk melengkapi kewajiban kita berpuasa, diikuti dengan amalan-amalan yang sunnah yang sangat dianjurkan dalam agama. Salah satunya adalah memperdalam ilmu agama kita selama Ramadan. Itu kita bertazkirah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, salah satu sikap hidup manusia yang harus diemban terus adalah optimis, semangat. Dalam Al-Quran ada istilah sabiqum bil khairati, senantiasa menonjol dalam kebaikan. Selalu dia berbuat yang bisa dinilai atau berkualitas. Jadi dia siap merencanakan, melakukan, lalu siap mengevaluasinya. Nah, terkait dengan itulah pemirsa sekalian, subuh atau pagi hari ini kita mengangkat tema yakni meningkatkan kualitas. Apapun di dunia ini itu selalu dua unsur. Unsur jumlah, orang bilang kuantitas, dan unsur kualitas. Kalau jumlah sangat nampak, zahiri, konkret terus. Tapi tidak kalah dari cukupnya formil tadi, yang konkret tadi, kita juga butuh kualitas. Apa itu kualitas? Sangat boleh jumlahnya sedikit. Boleh. Tetapi dia memuaskan batin seseorang. Dan bisa dinilai. Itu kualitas. Kaitannya dengan kita berpuasa, yang ingin kita tingkatkan itu adalah bagaimana kita mencoba sedikit kembangkan spion kita itu di kendaraan kita. Bahwa ini perintah puasa ini sudah tahun kesekian. Betapa orang dengan mudah mengamalkan ibadah puasa itu yang tujuannya melahirkan manusia yang tattaqun, yang hidupnya rapi, bukan pakaiannya yang rapi, dia tertib. Tapi kalau dievaluasi ini pelanggaran ini, kerendahan ini, keganjilan ini tidak mencerminkan pelaksanaan ibadah puasa. Bahkan ibadah lain juga termasuk di dalamnya. Di mana kosletnya ini? Mesti kita buka itu.
agar tidak hanya terbawa kepada pelaksanaan atau memenuhi formilnya sebuah perbuatan, tapi kualitasnya, nilai yang ditanamkan justru kita tidak dapatkan. Kira-kira itu yang kita maksud dengan peningkatan kualitas. Nah, terkait dengan tema peningkatan kualitas ibadah puasa, kalau kuantitas tadi kan rukunnya imsakun muftirin jami'an nahari. Kemampuan menahan diri dari segala yang membukakan puasa itu sepanjang hari. Itu formilnya, rukunnya. Tapi kualitasnya itu hanya bisa melahirkan jiwa manusia yang memang berempati, tahu bagaimana menimbang kemampuan. Kalau orang yang punya bawahan, oh bahasa saya harus begini. Kenapa? Kualitas bawahan dengan pimpinan memang tidak sama. Kira-kira dia mampu timbang-timbang itu, kualitas itu. Nah, kita ada bagusnya kalau menyebut apa yang menjadi upaya kualitas itu kita raih. Yang pertama, sebenarnya ini sudah berjalan di kita. Kita sudah mengawalinya dengan baik. Apa itu? Memang ada tekad, ada niat bahwa saya mau memasuki bulan suci Ramadan dan berpuasa di dalamnya, ada bekasnya. Ada manfaat yang kami rasakan bahwa ini loh. Kencang. Inilah manfaat dari puasa yang saya lakukan. Jadi harus ada dulu tekad. Niat yang kuat bahwa syariat puasa tujuannya ini, perintahnya ini, prosesnya seperti ini, larangannya ini 1, 2, 3 dan selanjutnya, sehingga bisa kita tinggalkan yang menjadi larangan, akhirnya kualitas ibadah bisa kita raih. Ada ayat begini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhanmu sampai kamu merasakan keyakinan. Tapi kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya review sedikit ayatnya. Pada saat Allah berfirman, wa'bud rabbaka, sembah Tuhanmu. Kalau makna puasanya, berpuasalah, qiyamul lail. Tapi jangan coba berhenti hatta ya'tiyaka al-yaqin, sampai kamu ada keyakinan, ada prinsip yang bisa menjadi komitmen kita. Sebuah pandangan, oh ini nih, ini benar, ini salah, ini sejuk, ini sembrono ini. Kira-kira gitu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi kita berupaya melakukan ibadah puasa ini agar mengarah ke sana. Itu yang pertama, tekad. Yang kedua tentu adalah ada tujuan. Jadi agak sulit seseorang untuk mencapai kualitasnya kalau dia tidak dari awal menetapkan ini target saya, ini tujuan saya. Kalau ini tidak usah kita buat, Allah sendiri yang sudah tentukan bahwa kutiba alaikumus siyamu, diwajibkan bagi kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti telah disyariatkan, diperintahkan kepada umat sebelum kamu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa.
Nah, untuk mencapai takwa ini, itu harus upaya di dalamnya mengetahui secara benar. Makanya di awal Ramadan dulu kita sebutkan ada istilah al-ilmu qablal amal. Pelajari dulu sebelum mengamalkan. Hanya saja pemirsa sekalian, di era yang sangat terbuka sekarang ini, ayo mengisi diri, mengisi Ramadan ini dengan yang nuansa ilmu. Tidak hanya banyaknya kuantitas ibadah yang variasi yang bermacam-macam itu. Kalau mau kita disiplin, mungkin agak cepat saya katakan, lebih bagus 1, 2, 3 saja amalan yang kita amalkan, tapi kita memastikan bahwa ini ada dasarnya, bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan ulama yang mujtahid. Itulah sebabnya sedikit saya mencoba agak sering menyebut imam-imam mujtahid, karena jangan sembarangan. Maaf, minimal saya yang belajar lah. Akan lebih aman kita beramal dan menjaga kualitas ibadah puasa kita kalau amalan yang kita lakukan itu memang tidak terlalu variasi. Dia mungkin 1, 2, 3, tapi kita pastikan sumber dalilnya. Pastikan dari Quran. Pastikan dari hadis sahih. Bisa didialogkan dari para sahabat. Saya memasuki era terbuka, era medsos sekarang ini. Ayolah kita hati-hati bahwa kami mau beramal yang la'allakum tattaqun, yang mengarahkan kepada ketakwaan, karena kita beramal pada yang kita tahu dasarnya. Kita bertanya bahwa kita dibantu oleh era AI sekarang ini, artificial intelligence ini, kecerdasan yang begitu memang cerdas, tapi kecerdasannya selalu apa yang ada di otak manusia, apa yang diinputkan masuk di media kita itu. Kalau media itu sembarang yang masuk, bukan ilmuwan semua yang masuk, bukan yang sangat hati-hati, maka ilmu itu yang akan keluar ke kita. Itu sifatnya. Jadi akan ada bagusnya. Mungkin ini yang memastikan bahwa kitab-kitab klasik itu tidak akan pernah hilang. Karena kita tetap harus baca kitab aslinya sama-sama. Saya mau menegaskan ini pemirsa sekalian. Salah satu kualitas ibadah yang bisa kita raih dan menyejukkan hati apabila kita sangat bisa mengetahui, kalau boleh memastikan bahwa amalan ini sumbernya jelas, dalilnya jelas, syarat rukunnya terpenuhi, bukan asal mendengar di media sosial. Saya mau ilustrasi secara terbatas pemirsa. Kalau ada orang yang hebat di medsos, dia bisa menginput berbagai informasi ke dalam. Insya Allah kita sangat berharap juga bijak, karena ini dunia ilmu. Verifikasi kepada para ahlinya. Cek di kitab-kitab aslinya, karena itu kita menanamkan masuk yang menjadi dipelajari seluruh generasi. Tapi boleh jadi ada ulama kita yang belum menguasai cara mengakses, cara mengupload istilah kita sekarang ke dunia kecerdasan itu. Tapi keaslian ilmunya ada. Tapi karena era sekarang era medsos, ini yang populer. Maka generasi kita boleh jadi termasuk beramal, asal beramal. Tapi saya tentu tidak boleh berburuk sangka bahwa kalau kita sama-sama menjaga tanggung jawab keilmuan, etika keilmuan itu, maka apa yang kita sampaikan, terutama yang memandu ibadah umat kita ini, termasuk puasa,
Ayo, cek ibadah-ibadah itu yang menenangkan bagi kita, yang bisa kita konfirmasi dalilnya, sumber di mana. Nah, ini yang kemudian bisa mengantar kepada tujuan. Karena orang yang mau berkualitas ibadah puasanya harus sangat jelas prosesnya untuk sampai ke tujuan yang la'allakum tattaqun. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang berikutnya cara mencapai ibadah puasa yang berkualitas. Untuk meningkatkannya adalah kita ibadah-ibadah harian itu kita lebih bisa, agak mirip dengan yang kedua tadi, lebih bisa memahami makna-maknanya. Sudah saatnya kita berpuasa dan beribadah amalia Ramadan ini kita dahului dengan mengerti. Harus ada ini. Kita mengerti, oh ini tujuannya. Apa sih tujuan dari tadarus? Memastikan bahwa inilah kesempatan bercakap-cakap dengan Sang Pencipta kami. Jadi dia sadari, kalau ini ada, dia buka Al-Quran, pasti dia tenang. Pasti dia tenang. Karena dia mengerti maknanya. Tidak kayak orang begitu pegang Al-Quran, langsung ingat yang lain. Atau mau sholat, langsung ingat yang lain. Karena ini yang namanya kualitas. Ada sebuah penghayatan, ada sebuah keistiqomahan di dalamnya. Mudah-mudahan dalam ibadah puasa ini kita bisa merasakan itu. Karena Nabi tegaskan, rubba so'imin. Dalam teks lain, kam min so'imin. Bahwa banyak, atau pakai bahasa begini, betapa banyak atau alangkah banyaknya. Oh itu orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi. Dia tidak dapat tujuan puasa yang dia amalkan itu, dia tidak dapat. Apa yang ia dapat? Ini peringatan dari Nabi ini. Illal ju'u wal atash. Kecuali al-ju', lapar saja, wal atash, dan haus. Innamas siyamu, sesungguhnya puasa itu adalah kemampuan, sekali lagi, kemampuan mengendalikan diri kita. Itu sejatinya puasa. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah kita menjalankan ibadah puasa ini senantiasa harus ada doa. Kita bersyukur, kita gembira kepada Allah Subhanahu wa taala agar semakin mampu dan makin bisa menghayati amalan kita ini. Nah, tentang kualitas puasa, Nabi bersabda seperti ini. Bisa diuji di sini nih. Ayo kita cek sama-sama saja. As-saumu junnatun. Bahwa puasa itu adalah benteng. Jadi bagi orang yang puasa itu ada bentengnya. Jaga itu. Fala yarfuth wala yajhal. Jangan melakukan hal-hal yang rafas itu, kata-kata yang kurang asyik didengar. Ada satu pihak yang bisa tersinggung. Taruhlah misalnya pihak laki-laki agak suka main, apa yang bikin tersinggung perempuan itu rafas itu, yarfus itu. Wala yajhal, dan jangan berbuat kejahatan. Nah, larangan berbuat yarfus dan jahat ini, kejahilan ini, Nabi lanjutkan sabdanya. Fa in sabaka, andai kata kamu ditantang orang. Ini di sini ujiannya nih, kualitas puasa ini. Ditantang orang untuk berdebat,
untuk bercerita yang tidak baik, apalagi yaqtul, saling mukul misalnya, ditantang. Maka falyaqul inni shaimun. Jawab bahwa saya puasa. Jawabnya bisa memperdengarkan. Saudara, saya puasa. Tapi bukan begini. Oke, kita ditantang. Oke ya, tidak masalah. Tunggu. Setelah selesai puasa, kita ketemu. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud di sini adalah boleh diperdengarkan bahwa saya puasa, tapi boleh juga dengan dijawab bahwa saya diam. Saya bisa mengendalikan diri. Boleh Anda syatamah, menghina, merendahkan saya, boleh. Ini kualitas puasa loh ini ya. Seakan-akan kita langsung merasa ada CCTV Allah. Siapa sih yang berkualitas di antara yang merendahkan ini? Apapun posisi yang merendahkan itu. Kalau ini orang jahil, ya apalagi kalau orang jahil. Orang tidak puas, apalagi jangan layani kalau itu. Tapi boleh jadi juga yang di atas, tapi berbuat jahil, merendahkan kita misalnya. Kita seakan-akan langsung merasa, oh, saya sedang berpuasa. Ini shaimun, ada CCTV Allah. Yang menilai siapa yang berkualitas, bukan saya. Dan bukan karena saya melawan ini. Tapi Allah yang menilai. Ini juga gambaran kualitas puasa. Izin pemirsa sekalian menjadi asyik kalau kita sebut bagaimana cara Al-Ghazali mengklasifikasi puasa itu. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ada satu bab, Asrarus Siyam, rahasia puasa. Secara terbatas saya sebut. Sampai beliau membagi kualitas puasa atau derajat puasa itu kepada 3 poin. Pertama, saumul umum, puasanya orang umum. Umum itu ya seperti kita. Anil akli, wasyurbi, wasyahawati. Itu. Seperti yang kita amalkan. Tingkatan yang kedua menurut Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya adalah saumul khawas. Tingkatan kedua ini mengamalkan yang pertama. Lalu di atas ini anil asami, juga sudah bisa meninggalkan seluruh yang bernuansa dosa. Kalau yang pertama tadi dia sudah bisa meninggalkan mengamalkan rukunnya, syarat-syaratnya. Tapi kalau yang kedua ini asami, bicara bisa dia tinggalkan. Yang ghibah-ghibah bisa ia tinggalkan. Lalu yang bohong, yang dusta, dia sangat bisa segarkan. Ini tingkatan yang kedua. Mulialah ya, mudah-mudahan kita punya niat ke yang kedua ini sudah. Yang pertama juga sudah sangat bagus. Bagus. Yang kedua ini jauh lebih di atas. Kemudian Al-Ghazali mendorong kita untuk mengetahui tingkatan puasa itu, karena kita ini bicara kualitas, tingkatan. Adalah khawasul khawas atau khususil khusus. Apa itu khususil khusus? Luar biasa ini. Tentu ini makamnya para anbiya, para awliyaullahus sholihin. Karena hanya 2. Mengingat saja yang selain Allah dan hari kiamat dianggap membatalkan puasanya. Wah, Masya Allah ya. Tapi tidak apa-apa kita sebut ini bahwa memang di antara hamba Allah itu yang lama mengamalkan ibadah puasa akan ada sampai pada tingkat ini. Jadi kalau khususi, puasa yang sangat tinggi, kelas tinggi menurut Imam Al-Ghazali adalah mengingat saja selain Allah dan hari kemudian itu dianggap membatalkan puasanya. Sungguh ini sebuah makam yang kita tentu bagus ya. Kita berharap bisa pada posisi ini. Tapi kalau ini belum, karena kita masih sangat banyak tugas-tugas hari-hari, kerja-kerja kita masih membutuhkan interaksi yang banyak, yang mengingat selain Allah juga masih ada, maka ya kita jaga tingkatan saumul umum, puasa umum, dan berupaya masuk kepada tingkatan yang kedua, anil asami.
Inilah yang dikategorikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, malam yada qaulaz zuri, siapa saja yang berpuasa tapi tidak mampu meninggalkan azur, kata-kata yang ringan, oleh sebagian suku dianggap menyinggung, oleh sebagian kelompok dianggap biasa aja, apalagi kalau dianggap kerabat biasa saja, tapi dia tinggalkan itu. Tapi barang siapa yang tidak meninggalkan, falaisa lillahi hajah, tidak ada hajat bagi Allah fi ayyada'a ta'amahu, dia tidak makan wa syarabah. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah yang mudah mengamalkan puasa, tentu kita berharap menjadi orang yang puasanya makin ada peningkatan, karena puasa adalah sarana untuk menjaga spiritual kita dan komitmen-komitmen kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar puasa yang kita amalkan ini mendorong kepada peningkatan yang lebih baik lagi. Sabiqum bil khairat. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.